Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir kembali di video pembelajaran kali ini. Di video ini, kita akan bersama-sama belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nanti di akhirnya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyusun persamaan dasar akuntansi, dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan. Tentunya melalui beberapa tahap ya. Kita dahulukan pengertiannya dulu, kemudian kita kenalan sama kegunaannya, rumus umumnya seperti apa, format persamaan dasar akuntansi, baru nanti menyusun persamaan dasar akuntansi. Oke, sudah siap? Namun sebelumnya seperti biasanya, klik tombol subscribe di channel ini. Oke, sudah? Kalau sudah, kita ambil bukunya, buka halaman 43. Bukunya ini tampilannya seperti ini, akuntansi perusahaan jasa. Untuk mendapatkannya, bagi yang belum punya bukunya, bisa klik link di kolom deskripsi. Kita mulai dari pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan keseimbangan antara kepemilikan dan pengorbanan perusahaan. Kepemilikan ditunjukkan oleh banyaknya harta, sedangkan pengorbanan itu ditunjukkan oleh banyaknya utang dan modal. Selanjutnya kita tahu mengenal juga tentang kegunaan persamaan dasar akuntansi. Mengapa kita menyusun persamaan dasar akuntansi? Ada 4 kegunaannya. 1. Mempermudah melogika penambahan atau pengurangan harta, utang, dan modal. 2. Mempercepat memeriksa saldo harta, utang, dan modal di setiap transaksi pada tanggal tertentu. 3. Mempermudah mengoreksi ketepatan saldo harta, utang maupun modal yang diperoleh dengan menyeimbangkan antara aktiva dan pasiva. Aktiva ini adalah harta dan pasiva ini utang dan modal. Yang terakhir, yang keempat, mempermudah menyusun laporan keuangan. Tadi kita berbicara tentang kepemilikan dan pengorbanan, maka itu bisa dijadikan sebagai rumus umum. Rumus umumnya adalah, yuk kita ke rumus umum persamaan dasar akuntansi ya. Kepemilikan sama dengan pengorbanan. Kepemilikan itu apa? Harta. Sedangkan pengorbanan itu adalah utang ditambah modal. Jadi yang kita miliki itu, kenapa kita bisa memiliki? Karena kita mengorbankan sesuatu. Misalnya, kendaraan, harta kendaraan. Kendaraan itu bisa dibeli dengan mengorbankan sesuatu. Apa itu? Uang. Nah, uang itu bisa diperoleh dari utang, bisa diperoleh dari modal. Bisa berhutang, bisa juga dari uang sendiri, yaitu modal. Gitu ya. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Itu adalah rumus umum persamaan dasar akuntansi. Format persamaan dasar akuntansi bisa dilihat di tabel ini ya. Ada kolom tanggal, aktiva, pasiva, dan keterangan. Aktiva bawahnya langsung harta, kemudian pasiva bawahnya utang dan modal. Nah, ini kita bahas satu persatu untuk tanggal. Tanggal, kolom tanggal ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun transaksi. Aktiva diisi jumlah rupiah masing-masing jenis harta secara terpisah. Kok terpisah? Iya, nanti hartanya itu kan ada banyak nama akun kan ya. Nama akun nanti akan terpisah. Kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, nanti dipisah. Dipisah ini, nanti bisa bergaris-garis ini, berkolom-kolom. Lalu untuk pasiva, ada dua split kolom ininya ya. Utang, modal. Diisi jumlah rupiah masing-masing jenis utang dan modal secara terpisah. Khusus kolom modal, nah ini kolom modal ini diisi jumlah rupiah yang berkaitan dengan modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk kolom modal ini diisi oleh 3 golongan akun. Jadi satu kolom untuk semua, satu kolom untuk 3 golongan akun tersebut, modal, pendapatan, dan beban.
karena di kolom modal ini untuk 3 golongan akun, maka dibutuhkan keterangan. Jadi, kolom keterangan ini bisa dikosongi, bisa diisi. Dikosongi jika angka-angka itu tidak ada di kolom modal. Kalau ada angka di kolom modal, maka perlu isian di kolom keterangan. Nah, jadi ada kalanya diisi, ada kalanya dikosongin. Jika pada baris tersebut merupakan transaksi yang berkaitan dengan golongan akun modal, pendapatan, dan beban yang berada di kolom modal ini, maka diisi dengan nama akun yang bersangkutan. Biar tahu, kan angka pada nama akun pendapatan dan beban itu kan masuk di kolom modal. Ya, nebeng di kolom modal, maka perlu diberi keterangan. Keterangannya apa ya? Misalnya pendapatan jasa, pendapatan bunga, beban gaji, dan seterusnya. Kalau tidak berkaitan, kalau bukan transaksi yang berkaitan dengan golongan akun modal, pendapatan, dan beban, maka tidak perlu isian. Cara mudahnya adalah jika ada angka di kolom modal, maka tulislah keterangannya itu apa. Nama akunnya apa. Kalau nggak ada angkanya, ya sudah, kosongin aja. Jumlah rupiah yang bersifat negatif diletakkan di dalam kurung. Jadi kalau negatif itu dalam kurung. Dalam kurung. Seperti di Excel ya, kalau minus ada dalam kurungnya. Kalau pakai minus juga nggak masalah, tapi biasanya pakai dalam kurung. Dan setiap 2 baris itu diberi garis bawah di baris garis lalu dijumlahkan atau dikurangkan hingga muncul saldonya. Saldonya itu sisanya berapa. Oke, bisa ya? Yuk, kalau sudah bisa, biar makin bisa, mari kita berlatih soal ya. Mari kita berlatih soal. Ayo berlatih soal, buka halaman 45. Transaksi ke-1. Pada tanggal 1 Juli 2022, Nona Lala menyetor modal ke perusahaan sebesar Rp7.500.000. Apa nih yang bertambah? Apa nih yang berkurang? Apa nih yang bertambah semua atau berkurang semua? Yang pasti pastikan bahwa aktiva sama dengan pasiva. Nih. Nona Lala menyetor modal berupa uang, maka perusahaan itu dapat uang kan ya, uang berupa kas sebesar 7.500.000. Ini 7.500 karena ini dalam ribuan ya, biar PowerPoint-nya cukup gitu loh ya, dalam ribuan rupiah ini. 7.500.000 rupiah. Modalnya 7.500.000 rupiah, 7.500.000 rupiah. Diberi keterangan. Kok diberi keterangan? Iya, karena di kolom modal ada angkanya. Terus, nah, sudah paham belum sampai sini? Saya ulangi ya. Jadi Nona Lala menyetor modal ke perusahaan sebesar 7.500.000 rupiah. Nona Lala itu kan pemilik. Pemiliknya nyetor modal, ngasih uang ke perusahaan. Maka perusahaan dapat uang. Uangnya bertambah atau berkurang? Perusahaannya dapat uang itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, maka tidak ada dalam kurung. Tidak ada tanda dalam kurung karena sifatnya positif atau bertambah. Itu sebelah kiri ya, kas. Nah, bawahnya kasih kas ini karena ini kas. Sebelah kiri udah ada 7.500. Sebelah kanan masih kosong. Ya, makanya harus ada isiannya biar seimbang. Oh, diisikan di kolom modal. Kenapa di kolom modal? Karena ini berkaitan dengan golongan akun modal. Masih ingat ya, kolom modal itu isinya apa? Modal, pendapatan, dan beban. 7.500. Ya, sudah seimbang ya, kiri dan kanan ya. Sama-sama 7.500. Oke, saya sebutnya langsung ribuan aja ya, tapi sebenarnya angka di dalam tabel ini adalah dalam ribuan rupiah. Biar saya lebih mudah ngomongnya aja. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mari kita lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 2 Juli 2022, Salon Lala membeli sebidang tanah senilai 5 juta rupiah secara tunai. Yuk bayangin dulu. Salon Lala membeli tanah. Membeli tanah itu berarti apa? Pakai uang ya. Pakai uang. Kenapa pakai uang?
Karena secara tunai berarti 5 jutanya ini berkurang. Ngeluarin uang. Jadi 5 jutanya ini dikasih dalam kurung karena sifatnya mengurangi. Tanggal 1 itu ada uang 7.500.000. Terus tanggal 2 udah dipakai untuk membeli tanah, makanya berkurang. Kasih dalam kurung. Terus beli apa? Beli tanah. Beli tanah itu termasuk apa? Harta ya. Oh, berarti tadi yang harta ini dibagi 2. Kas sama tanah. Tanggal 1 yang baris 1 tadi dicoret biar nggak bingung ya kan. Terus tanggal 2 untuk kolom tanah diisi 5 juta. Gitu 5 juta. Terus yang kolom pasifa 0, nggak apa-apa 0. Kan di kolom aktiva yang isiannya harta itu juga 0 ya kan. Kasnya minus 5 juta, tanahnya plus 5 juta. 5 juta dikurangi 5 juta berapa? 0. Oh, berarti udah seimbang. Kanan dan kiri sudah seimbang. Nggak masalah. Dan tidak perlu diberi keterangan karena tidak ada angka di kolom modal. Sudah ya? Ya, sudah. Karena ini sudah 2 transaksi, maka di garis, seret, garis, lalu dicari saldonya. Saldonya, maka kita ketahui bahwa saldonya pada tanggal 2 itu adalah 7.500 dikurangi 5.000, yaitu 2.500. Tanggal 1 0 untuk tanahnya, tanggal 2 5.000, maka pada tanggal 2 saldonya adalah 5.000. 5.000 ditambah 2.500 sama dengan 7.500. Sama enggak ya dengan atasnya? Oh, sama. 7.500 ditambah 0 tetap 7.500. Sisi kiri sama sisi kanan sudah sama belum? Oh, sudah ya. Sama-sama 7.500. Sama-sama 7.500.000 rupiah. Itu fungsinya membuat saldo. Saldo setiap 2 transaksi, setiap 2 tanggal. Biar mudah mendeteksi kalau ada kesalahan. Jangan sampai misalnya misalnya 10 transaksi sampai bawah baru disaldokan, nanti sulit mencari kesalahannya di mana. Oh, kurang nulis 01 juga salah loh, hati-hati ya. Hati-hati. Oke, sudah bisa dipahami transaksi kedua? Kalau sudah bisa, mari kita menuju ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Juli 2022, Salon Lala membeli perlengkapan sebesar Rp675.000 secara kredit. Kredit ya teman-teman ya, hati-hati kredit. Kalau kredit ini berkaitan dengan utang piutang. Kalau ini membeli, maka membeli itu berarti utang ya kan? Utang. Membeli perlengkapan secara kredit. Nah, membeli perlengkapan, uangnya nggak berkurang. Utangnya yang bertambah. Tuh, utangnya bertambah 675. Perlengkapannya bertambah 675. Tuh, di split lagi ya. Kas perlengkapan tanah. Sebelumnya itu kan kas sama tanah saja. Terus karena di transaksi ketiga itu ada akun perlengkapan, maka diselipkan di sini. Kenapa nggak di setelah tanah? Ya kan perlengkapan ini setelah kas, ya kan? Karena termasuk aktiva lancar, harta lancar. Sedangkan tanah ini termasuk harta tetap. Ya, coba cek lagi ya video pembelajaran yang berkaitan dengan akun-akun di perusahaan jasa. Harus urut ya, harus urut. Oke, tanggal 5 ini transaksi ketiga. Perlengkapan bertambah 675, utang usaha bertambah 675. Tidak perlu kasih keterangan. Ya, sudah kan? Ya, udah 2 baris ini, saldo dan tanggal 5, maka di garis lagi, seret. 2.500 ditambah 0 sama dengan 2.500. Terus kolom perlengkapan 0 ditambah 675 sama dengan 675. Kolom tanah 5.000 ditambah 0 sama dengan 5.000. Utang usaha 0. Terus bawahnya 675, tanggal 5 itu ya, 675. Modal juga ditambahkan ini 7.500 ditambah 0 sama dengan 7.500. Ya, pastikan sebelah kiri sama sebelah kanan itu jumlahnya sama. Coba dihitung, jumlahnya sama. Kalau sudah sama, maka bisa lanjut ke transaksi yang
Transaksi yang keempat. Pada tanggal 8 Juli 2022, Salon Lala memperoleh pendapatan jasa dari pelanggannya sebesar Rp3.750.000. Ini ada pendapatan jasa. Oh, pendapatan jasa. Kalau pendapatan jasa itu maka dimasukkan ke dalam kolom modal, ya kan? Masih ingat ya, kalau modal itu untuk siapa? Untuk siapa saja? Untuk golongan apa saja? Untuk golongan modal, pendapatan, dan beban. Oh, ada pendapatan jasa sebesar berapa? 3.750.000. Karena ada angka di sini, maka jangan lupa diberi keterangan, yaitu pendapatan jasa. 3.750 sebelah pasifa masih jompleng ini, belum seimbang. Yang aktiva belum, masih 0, maka ini apa? Oh, memperoleh maka mendapatkan uang. Kasnya bertambah. Bertambah berapa? Rp3.750.000. Sudah seimbang belum sekarang? Kiri dan kanan. Aktiva sebelah kiri yang tanggal 8 itu, sebelah kiri 3.750. Sebelah kanan juga 3.750. Udah seimbang kan? Ya, kalau udah seimbang, mari kita jumlahkan. Dibuat saldonya. Seret. Yang kas, kolom kas 2.500 tambah 3.750 sama dengan 6.250. Yang kolom perlengkapan 675 tambah 0 sama dengan 675. Kolom tanah 5.000 tambah 0 sama dengan 5.000. Terus kolom utang usaha 675 tambah 0 675. 7.500 yang kolom modal tambah 3.750 sama dengan 11.250. Oke, sekarang kolom kiri yang ini 3 angka ini sama 3 angka ini silahkan dijumlahkan. Sama, harusnya sama ya. Kalau sudah sama, sudah seimbang. Gimana kalau udah seimbang? Kalau udah seimbang ya sudah, lanjut ke transaksi. Transaksi yang kelima. Pada tanggal 10 Juli 2022, Salon Lala membayar listrik sebesar Rp200.000. Membayar itu termasuk beban. Di sini ada listrik, maka beban listrik. Beban listrik ini sifatnya apa? Sifatnya ini mengurangi ya, mengurangi modal karena bayar kan, beban itu kan bayar kan, ya kan. Nah, ini kasnya berkurang 200.000, modal juga berkurang 200.000. Ya, ingat ya, kalau pendapatan itu sifatnya menambah modal, kalau beban itu mengurangi modal. Di sini ada angkanya. Kalau ada angkanya di kolom modal, maka diberi keterangan. Keterangannya adalah beban listrik. Oh, berarti 200.000 ini beban listrik. Oh, 3.750.000 ini pendapatan jasa. Oh, 7.500 ini modal Nona Lala. Oh gitu. Iya gitu ya. Jadi kenapa kok di kolom modal itu diberi keterangan? Ya karena biar tahu itu tuh angkanya berapa, berapanya itu akun apa. Jangan lupa diberi tanda kurung karena ini sifatnya mengurangi atasnya. Maka sudah 2 baris, maka kita garis lagi seret. Nah, saldonya berapa sekarang? Yang kas itu 6250 dikurangi 200 jadi 6.050. Kemudian perlengkapan 675 ditambah 0, 675, 5.000 tambah 0, 5.000, 675 tambah 0, 675, 11.250 kurangi 200, 11.050. Oke, ini pastikan seperti biasa ya, pastikan di baris saldo itu sama, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi aktiva sama dengan pasiva. Namanya saja ada sama dengan, maka harus seimbang, harus sama. Kita lanjutkan ke transaksi ke-6. Transaksi ke-6, pada tanggal 15 Juli 2022, Lala mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp50.000. Masih ingat ya? Uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kata kuncinya di kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi itu namanya prive. Prive itu mengurangi modal, ya kan? Karena mengurangi modal maka masuk di kolom modal. 50.000. Jangan lupa diberi tanda kurung sebagai
sebagai penanda bahwa itu sifatnya mengurangi. Sebelah pasifa udah minus 50, maka aktiva juga harus ada angkanya. Minus 50 juga di kolom kas. Sudah, kalau sudah jangan lupa juga. Karena ada angka di kolom modal, diberi keterangan, itu apa? Oh, itu prefer. Prefer. Ya sudah. Kalau sudah, maka dibuat saldo lagi. Seret. Buat saldo, kolom kas itu ada 6.050 dikurangi 50 sama dengan 6.000. Kolom perlengkapan 675. Kolom tanah 5.000 tambah 0 sama dengan 5.000. Kolom utang usaha 675, 0 sama dengan 675. Dan kolom modal tadi ada prefernya, sifatnya ngurangin. Maka yang awalnya 11.050 dikurangi 50, jadinya sekarang modalnya tinggal 11.000. Dah, itu ya. Jadi tadi yang banyak-banyak transaksi tadi dari transaksi 1 sampai 6 itu dijadikan satu, bentuknya seperti ini ya. Sengaja saya satukan biar tahu oh gini, akhirnya seperti ini. Hanya transaksi ke-6 sampai transaksi ke-6 saja. Nah, oke, sudah bisa? Kalau sudah bisa, kita ke materi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Jadi yang sebesar ini, tabel ini yang sebanyak ini bisa disusun laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Jadi, yang tadi yang kita pelajari tentang persamaan dasar akuntansi itu dapat dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 3 macam di sini. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Urut ya membuatnya ya, dari laporan laba rugi dulu, baru laporan perubahan modal, kemudian neraca. Mengapa laporan laba rugi dulu? Ya karena nanti ini hasilnya adalah laba atau rugi. Laba atau rugi ini nanti akan digunakan datanya untuk menyusun laporan perubahan modal. Setelah itu barulah neraca. Kenapa neraca? Karena di dalam neraca ini ada pasifa. Pasifa di sini menggunakannya modal akhir, bukan lagi modal awal. Maka dari itu, setelah laporan laba rugi tidak boleh langsung neraca, melewati laporan perubahan modal dulu untuk mendapatkan modal akhir. Oke ya, itu. Nah, sekarang langsung ini rumusnya ya. Laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Kalau laporan perubahan modal itu rumusnya ada 2. Salah satu ya yang dipilih. Kalau posisinya laba, maka modal awal ditambah laba dikurangi prefer sama dengan modal akhir. Kalau perusahaan mengalami rugi, maka modal awal dikurangi rugi dikurangi prefer sama dengan modal akhir. Dan yang terakhir adalah neraca. Neraca ini aktiva sama dengan pasifa. Masih ingat aktiva apa? Aktiva itu harta, pasifa itu utang dan modal. Langsung praktik ya, langsung praktik menyusun laporan laba rugi. Masih ingat tadi rumusnya apa? Laporan laba rugi itu rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Maka untuk data pendapatan bisa diambil dari kolom modal. Silahkan dicari angka mana yang ada tulisan pendapatan. Nah, jadi ketahuan kan sekarang kenapa toh kok dibuat kolom keterangan. Biar tahu mana nih pendapatan jasa. Oh, pendapatan jasa itu ada di tanggal 8. Berapa ini? 3.750.000. Ini dalam ribuan rupiah ya, biar cukup slide-nya. 3.750.000. Tulis di sini 3.750.000. Kemudian dikurangi beban. Bebannya ini mana nih cari yang ada bebannya? Oh, ada di tanggal 10, yaitu beban listrik sebesar 200.000. Beban sama pendapatan ini kebetulan di soal ini, di tabel ini, tabel persamaan akuntansi ini hanya satu-satu. Pada kenyataannya nanti, contoh soal yang lain bisa saja pendapatannya ada 2, ada 3, ada 4, beban juga begitu. Ditambahkan semua, baru dikurangkan. Nanti hasilnya adalah laba atau rugi.
Kalau hasilnya positif, maka itu laba. Kalau hasilnya negatif, itu rugi. Karena di sini ternyata 3.750.000 dikurangi 200.000 sama dengan 3.550.000 dan ini termasuk positif karena nilainya positif maka disebut laba. Maka di sini tulisannya laba. Bisa dipahami ya? Nah, dan jangan lupa di atasnya dituliskan judulnya Salon Lala, Laporan Laba Rugi untuk periode yang berakhir pada bulan Juli 2022. Karena ini tadi soalnya adalah bulan Juli 2022. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini disusun setelah laporan laba rugi karena laba atau rugi pada laporan laba rugi itu akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Bisa kita lihat di sini ya, ada laba. Ini laba ini diambil dari yang tadi. Kebetulan kan tadi laba. Kalau rugi ya ditulis rugi di sini. Yuk kita mulai. Bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal, rumusnya masih ingat? Modal awal ditambah laba dikurangi prive sama dengan modal akhir. Kita cari tahu modal awal dulu. Modal awal itu berapa? Rp7.500.000. Dapatnya dari sini. Kolom modal. Rp7.500.000. Ketahuan ya, modal awal di sini. Laba diperoleh dari laporan laba rugi. Yang tadi di slide sebelumnya. Prive itu diambil dari kolom modal juga. Yang ada keterangan prive. Di sini privenya adalah 50.000. Masukkan ke sini. Laba sama prive dikurangi dulu, dikurangi. 3.550.000 dikurangi 50.000, hasilnya adalah Rp3.500.000. Karena di sini angkanya bersifat positif, maka diberi keterangan penambahan modal. Karena bertambah. Kalau di sini sifatnya minus atau berkurang, maka di sini ditulisnya pengurangan modal. Tergantung angka yang ada di sini. Setelah itu baru ditambahkan karena ini penambahan. Modal awal Rp7.500.000 ditambah Rp3.500.000 sama dengan Rp11 juta. Jadi modal akhirnya adalah Rp11 juta. Rp11 juta ini sama dengan saldo terakhir di sini. Dilihat ya di baris terakhir, kolom modal adalah Rp11 juta. Oh, sudah sama. Kalau sudah sama maka betul. Oke, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana menyusun laporan keuangan khususnya neraca. Neraca di sini kita lihat di atasnya dulu, Salon Lala neraca per Juli 2022. Ini berbeda dengan dua laporan keuangan sebelumnya. Kalau dua laporan keuangan sebelumnya itu adalah untuk yang berakhir pada ya. Untuk apa? Untuk periode yang berakhir pada bulan Juli 2022. Khusus untuk neraca itu per Juli 2022 karena per itu ya, per Juli itu aktivanya berapa? Ya, aktivanya berapa, pasifanya berapa? Oke, sekarang kita lihat di sini ada aktiva, ada pasiva. Aktivanya ini diambil saja dari baris paling bawah ya. Ada kas, ada pelengkapan sama tanah. Tinggal diambil aja 6 juta, 675.000, 5 juta. Kemudian ditotalkan, total aktiva sama dengan 11 juta 675.000. Nah, tinggal ditotalkan. Lalu pasiva itu terdiri dari apa? Utang sama modal. Utang, ini di sini ada kolom utang usaha 675.000. Modal Nona Lala berapa? 11 juta ya, diambil dari yang tadi yang sebelumnya laporan perubahan modal 11 juta atau ambil dari bawah sendiri juga nggak apa-apa, tapi untuk caranya dapat 11 juta tadi dapatnya dari laporan perubahan modal. Maka ditotalkan pasifanya sebesar 11.675.000. Oh, sudah sama. Kalau sudah sama berarti benar. Aktiva sama dengan pasiva.
Oke, tadi yang kita pelajari tadi itu memakai buku ini ya, buku akuntansi perusahaan jasa yang saya tulis sendiri, Helty Nur Aisyah, penerbit Gerbang Media Aksara yang sudah ber-ISBN. Yang belum dapat bukunya, pengen dapat bukunya, silahkan klik link pada kolom deskripsi. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.